on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 September. Dan seperti biasanya ya, hari ini kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga untuk stocks to watch. Dan hari ini Bapak Ibu ditemani oleh saya, Edward. Mungkin langsung saja kita mulai. Untuk indikasi hari ini, kami memperkirakan ya IHSG kemungkinan akan bergerak bearish. Dan kalau kita berkaca ke bursa regional sendiri ya, pada pagi ini rata-rata dibuka turun ya. Dan kecuali untuk Nikkei ini masih antara minus dan positif ya. Namun market lainnya ini rata-rata turun. Ini juga kalau kita lihat dari Wall Street sendiri kemarin ini juga turun akibat adanya penurunan di harga minyak yang hampir sekitar 3%. Dan selain itu juga traders kelihatannya juga masih mencermati data yang akan dirilis pada hari Jumat nanti, yaitu data non-farm payroll. Ya, ini data yang bisa dikatakan sangat akan menjadi data ekonomi yang krusial yang akan dipakai oleh The Fed untuk menentukan arah interest rate mereka pada tahun ini. Ya, karena data ini menyangkut data ketenaga kerjaan. Lalu yang kedua ya, ini lebih menyangkut kepada penurunan harga minyak kemarin ya. Jadi kemarin itu Energy Information Administration atau EIA ini dari US, mereka mengatakan bahwa pada minggu kemarin ya inventory untuk minyak ini naik sekitar 2,3 juta barel ya. Ini jauh di atas ekspektasi analis yang mengekspektasikan bahwa kenaikannya hanya sekitar kurang dari 1 juta barel. Ya, jadi otomatis ini berarti supply di pasar ini cukup banyak ya, dan sehingga harga minyak bisa turun. Lalu mungkin untuk poin ketiga ya, ini saya menambahkan saja. Dari domestik sendiri saya rasa belum ada sentimen yang cukup kuat ya. Namun untuk untuk hari ini ya. Hari ini ada data inflasi ya, dan kita dari market sendiri ini sudah mengekspektasikan bahwa akan terjadi deflasi pada bulan Agustus lalu ya, dan untuk inflasi secara year on year itu saya rasa ekspektasinya masih di bawah 3% ya. Jadi kita tunggu saja, kemungkinan data inflasi itu akan mungkin dirilis pada pagi ini atau siang nanti. Oke, dan selain itu saya rasa tidak ada sentimen lain kecuali untuk tax amnesty. Ya, kelihatannya belakangan ini peningkatannya lumayan signifikan. Memang masih jauh di bawah ekspektasi Pak Presiden ya. Hanya kalau kita lihat realisasi kemarin ini masih 1%-an ya dari total target pemerintah. Namun ada statement dari Pak Sofyan Wanandi, yaitu mantan Chairman Apindo ya, dia sempat memberikan statement bahwa pada minggu depan kemungkinan banyak pengusaha yang akan mulai mengambil atau mengikuti program tax amnesty itu. Jadi kita bisa mengekspektasi bahwa pada minggu depan ya, angka deklarasi dan juga repatriasi kemungkinan akan meningkat juga. Oke, lalu yang selanjutnya kita masuk ke stocks to watch ya. Di sini ada APLN. Di sini APLN mereka mengklaim bahwa mereka telah mendapatkan dana sekitar 750 miliar rupiah dari penjualan apartemen ya, ini dari proyek Podomoro Golf View ya. Mereka mengatakan mereka
setelah menjual 80% dari total 3 tower yang mereka launching pada akhir tahun lalu. Ya, dan di sini juga mereka mengatakan bahwa mereka cukup optimis dan mereka tidak akan merevisi target marketing sales ya untuk tahun ini yang sebesar 3 sampai dengan 3,5 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada SSMS. Kemarin SSMS melakukan drops dan mereka juga melakukan pergantian direksi ya. Untuk CEO yang lamanya ini sudah diangkat menjadi komisaris, lalu untuk menggantikan CEO, perseroan mengangkat direktur operasional sebelumnya, ya. Dan selain dari CEO juga ada CFO. CFO mengajukan resign dan saat ini pos CFO masih kosong ya. Kelihatannya perseroan masih melirik kandidat-kandidat lain. Oke, selain itu di sini SSMS memperkirakan ya bahwa net profit kemungkinan akan turun sekitar 12 sampai dengan 15% secara year on year ya, dan dikarenakan mereka berekspektasi bahwa CPO ini akan turun sekitar 15 sampai 20% year on year untuk volume outputnya. Lalu yang ketiga untuk LPKR atau Lippo Karawaci ya, mereka mengatakan mereka akan menjual 4 aset properti mereka kepada LMIR Trust Management. Ini bisa dibilang transaksi afiliasi juga ya, karena ini merupakan DIRE atau REITs Real Estate Investment Trust, namun yang listing di Bursa Singapura ya, dan 4 aset tersebut dikatakan akan dijual senilai 1,7 triliun rupiah. Dan otomatis dengan penjualan ini LPKR akan mendapatkan pendanaan baru untuk untuk melanjutkan ekspansinya. Ya, dan untuk 4 aset properti yang akan dijual itu, yang pertama adalah Lippo Mall, ini di Kuta. Lalu yang kedua ada Lippo Mall juga yang di Jogja. Dan selain itu ada rumah sakit ya, Siloam Hospital yang ada di Jogja juga, dan rumah sakit kedua yaitu Labuan Bajo Hospital. Lalu yang terakhir ada Teens ya, di sini mereka mereka berekspektasi bahwa pada kuartal ketiga nanti ya mereka akan mulai membukukan net profit. Kalau kita lihat sampai dengan kuartal kedua kemarin atau sampai dengan semester pertama kemarin, Teens masih membukukan kerugian. Namun di sini mereka sudah mulai optimis kelihatannya, dan salah satu alasannya adalah harga nikel yang mulai membaik ya. Jadi mereka berekspektasi pada kuartal 3 ini akan mulai membukukan profit dengan catatan bahwa harga nikel tetap terjaga di level yang cukup baik ya. Dan di sini juga mereka mengatakan bahwa kontribusi ekspor ya ini kelihatannya akan menurun menjadi sekitar 55 sampai dengan 60% dari total volume produksi yang volume produksi timah perseroan. Ya, ini dikarenakan dari pasar global kelihatannya demand dari pasar global ini masih lesu. Baik Bapak Ibu, kita masuk untuk sesi tanya jawab ya, untuk Q&A. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di question box yang telah kami sediakan, dan juga untuk Twitter dan email kami juga pertanyaannya bisa disampaikan di situ ya. Dan untuk YouTube channel kami, bagi Bapak atau Ibu yang ingin mereview ulang atau ingin mendengarkan ulang ya, bisa disaksikan di YouTube channel kami yaitu di Research Desk Philips Securities Indonesia. Baik, lalu sekedar pengumuman hari ini Bursa Efek memberlakukan sistem auto reject simetris, yang artinya ya mungkin saya explain dulu. Di sini juga ada pertanyaan dari Pak Muhammad Sodikin. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak. Jadi untuk auto reject simetris ya, untuk harga fraksi 50 sampai 200
batas atasnya dulunya itu 35% dan untuk batas bawahnya sebelumnya itu hanya 10%. Ya, dan untuk fraksi harga 200 sampai dengan 5.000 dulunya 25% untuk atasnya dan bawahnya 10%, dan untuk harga 5.000 ke atas itu 20% untuk atas dan 10% untuk bawah. Jadi dulunya itu batas bawahnya itu hanya 10%, namun dengan berlakunya auto reject simetris ini otomatis batas atas dan batas bawah ini akan sama. Ya, jadi tidak ada auto reject 10% lagi. Ya, auto rejectnya itu akan sesuai dengan fraksi harga, yaitu 35%, 25%, dan 20%. Oke, lalu pertanyaan dari Pak Muhammad Sodikin ya, bagaimana dampak dan dengan peneraan batas auto reject simetris? Dampaknya saya rasa kalau kita bahas untuk pasar ya, dampaknya sih selama saham itu tidak ada problem ya, saya rasa tidak akan ada efek yang cukup signifikan, Pak. Namun yang kami sayangkan di sini penerapan auto reject simetris ini ya, ini sangat sangat waktunya menurut kami timingnya kurang pas, Pak. Karena ISG ini sedang berada di level tinggi-tingginya, dan kalau nantinya ada sentimen dari pasar global yang memberatkan, kemungkinan penurunannya itu bisa dalam, Pak. Ya, kalau dulu itu ada auto reject 10%, auto reject bawah 10% yang menahan. Namun sekarang ini auto rejectnya itu sudah tidak dibatasi lagi sebesar 10%, namun sesuai dengan fraksi harganya. Jadi yang ditakutkan hanyalah kalau nantinya terjadi sesuatu yang signifikan di pasar, kemungkinan penurunannya ini bisa lumayan signifikan, Pak. Ya, itu saja saya rasa. Lalu di sini pertanyaan dari Pak Stevi, selamat pagi juga, kenapa slide kok kecil tidak full? Apakah Bapak Ibu yang lain mengalami hal yang sama? Karena kalau kita cek di sini kelihatannya tidak ada problem. Oke Pak, kelihatannya nggak ada masalah Pak Stevi, mungkin bisa di relogin ulang ya mungkin. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu, di sini kita ada rekomendasi teknikal. Ya, yang pertama di sini ada Pegas. Untuk Pegas, entry point-nya ya ini di level 2.970 ya untuk entry point-nya, dan untuk level cut loss-nya ini ada di level sekitar 2.900. Lalu untuk level take profit-nya ya ini kita bisa coba di level 3.090 ke atas. Ya, namun cut loss-nya ini mungkin disarankan harus berhati-hati ya, karena kalau kita lihat di sini ada tren yang melemah ya di sini dalam jangka pendeknya. Oke, lalu yang kedua ada Astra International. Nah, ini Astra ini
bisa dibilang saat ini masih bullish trend ya, dan ada channel di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengambil momentum kenaikannya ini. Kebetulan harga saat ini masih di range bawahnya ya, dan untuk entry point-nya kami sarankan bisa di level 8.000 sampai dengan 8.050. Lalu untuk take profit-nya ini di level 8.350 ke atas. Ya, mungkin ini swing high-nya itu di level 8.500. Oke, lalu untuk level cut loss-nya atau level stop loss-nya ini ada di level 7.850 ke bawah. Oke, lalu yang ketiga ada CTRS. Baik, untuk CTRS kalau kita lihat penurunannya ini sudah signifikan ya, kelihatannya sudah signifikan. Dan kalau kita lihat dari MACD ya, tanda-tanda di sini ada potensi untuk pembalikan arah di sini, dan stokastik juga sudah berada di zona oversold ya. Jadi ada potensi untuk kenaikan ya, dan di sini kami menyarankan untuk entry-nya itu di level 2.500. Dan untuk take profit-nya itu di level 2.650, which is ini level resistannya. Dan untuk level stop loss-nya ini ada di level 2.430. Dan yang terakhir, ya, yang keempat, ada Pepro. Untuk Pepro, di sini kalau kita lihat pergerakannya ini masih bullish, ya. Dan kalau kita berkaca dari pergerakan sebelumnya juga ya, pergerakan ini cenderung mengikuti cenderung didukung oleh MA20-nya ya, dan kebetulan harga pada saat ini berada di MA20-nya juga. Ya, jadi mungkin kita bisa mengambil momentum kenaikannya ini, dan untuk entry level kami sarankan mendekati MA20-nya, which is itu di harga 750. Dan untuk level stop loss-nya yaitu di level 720, dan untuk take profit-nya kita bisa coba di level 800 ke atas, dan untuk swing high terakhir itu di level sekitar 830. Ya, jadi untuk level take profit-nya kita bisa coba di level 800 sampai dengan 830. Baik, dengan Destia Faisal di sini melanjutkan pertanyaan dari Ibu Indri yang menanyakan mengapa saham SMBR disuspend. Kemungkinan besar karena peningkatan saham SMBR ini sudah cukup signifikan, jadi bursa mengambil keputusan untuk suspend untuk saham SMBR seperti saham yang lainnya. Jika sudah naik cukup atau jika sudah naik sangat tinggi, ini kemungkinan besar bursa akan mencoba suspend
saham tersebut. Jadi wajar jika saham SMBR ini disuspend oleh bursa. Seperti halnya dengan saham KF. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irene Novianti yang menanyakan support dan resisten untuk saham Akra dan INDF. Baik, untuk saham Akra ini support terdekat ini di harga 6.600. Itu untuk support terdekatnya. Kemudian untuk resisten ini ada di harga 7.027 atau 7.025. Untuk pergerakan Akra sendiri masih cenderung sideways di range harga 6.600 hingga 7.000 rupiah per lembar saham. Jadi jika Ibu sudah memiliki saham Akra, ini selama saham Akra ini masih bisa bertahan di atas supportnya, ini masih bisa di hold. Namun jika jatuh di bawah harga supportnya, ini bisa dipertimbangkan untuk dijual dan memasang stop lossnya itu sedikit di bawah supportnya, itu di sekitar harga 6.550. Itu untuk stop lossnya. Secara keseluruhan pergerakannya masih cenderung sideways. Kemudian untuk saham INDF, ini sepertinya kemarin mencoba break di atas EMA 20-nya namun gagal. Jadi sepertinya hari ini akan mencoba kembali untuk break di atas EMA 20-nya. Jika hari ini bisa bertahan di atas EMA 20-nya, ini ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham INDF, ini bisa di hold. Namun jika belum memiliki saham INDF, ini bisa mempertimbangkan untuk masuk di harga sekarang. Kemudian melanjutkan dari pertanyaan dari Ibu Indri, jika sudah memiliki saham SMBR, apakah perlu dijual atau di hold? Jika Ibu sudah memiliki saham SMBR di harga bawah, ini pada nanti saat dibuka suspendnya saham SMBR ini bisa dipertimbangkan untuk bisa dijual untuk saham SMBR karena peningkatannya ini sudah cukup tinggi. Jadi saran kami jika nanti pas SMBR ini sahamnya telah dibuka suspendnya ini bisa dijual, demikian Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra yang menanyakan tolong review saham Bank BNI. Kok bank lain naik, BNI maju mundur. Kemudian juga menanyakan untuk prospek Sril. Baik untuk Bank BNI nanti bisa dibantu oleh Ibu Milka. Saya akan mencoba menjawab untuk saham Srilnya.
Untuk saham Sril, ini sepertinya sudah jatuh di bawah level supportnya, yaitu di 260. Jadi kemungkinan besar ada potensi untuk kembali terkoreksi menuju level support selanjutnya, yaitu di sekitar harga 250. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Sril di harga atas, ini bisa memasang stop loss ini di harga 250. Karena kemungkinan besar jika Sril ini jatuh di bawah supportnya yang berada di harga 250, ini kemungkinan bisa melanjutkan penurunannya kembali ini menuju ke support selanjutnya itu di harga 240. Hingga saat ini belum ada potensi untuk adanya pembalikan arah tren. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Sril ini sebaiknya dipertimbangkan untuk dijual terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan untuk saham Akra, apakah penurunan harga kemarin adalah koreksi wajar atau pertanda bearish? Untuk saham Akra, ini selama saham Akra ini masih bergerak di dalam range 6.600 hingga 7.025, ini masih wajar koreksinya karena trennya sendiri ini masih cenderung ranging atau masih terkonsolidasi. Jadi kami rasa penurunan harga kemarin yang cukup signifikan ini masih cukup wajar karena masih di dalam range pergerakan harganya. Tapi jika saham Akra ini terkoreksi dan jatuh di bawah harga 6.600 ini, maka sudah terkonfirmasi tren bearishnya. Tapi untuk hingga hari ini atau hingga saat ini pergerakannya masih sideways. Kemudian pertanyaan dari Bapak Sugianto yang menanyakan untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro ini secara keseluruhan trennya masih cukup bullish. Jadi kami menyarankan di hold terlebih dahulu jika sudah memiliki saham Adaro. Namun jika belum punya, ini bisa masuk ke saham Adaro ini di level supportnya di sekitar harga 1.120 hingga 1.125 jika ingin masuk ke saham Adaro. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dadang yang menanyakan untuk saham APLN dan LPKR sebaiknya masuk di harga berapa? Untuk saham APLN ini bisa kita lihat di sini, saham APLN ini sepertinya sedang menguji supportnya di EMA 50 yaitu di harga 290. Jadi jika saham APLN ini bisa berhasil rebound di EMA 50-nya, ini ada kemungkinan untuk
pembalikan arah tren, tapi jika jatuh di bawah EMA 50 ini kemungkinan bisa menuju ke harga di EMA 100-nya yaitu di 280. Jadi jika ingin masuk ke saham APLN ini sebaiknya menunggu koreksi lanjutan dari saham APLN ini di sekitar harga 280 hingga 285. Atau juga bisa jika Bapak ingin masuk ke APLN ini masuk sebagian dulu di harga sekarang, nanti pada saat terkoreksi di 280 ini bisa melakukan average down dan memasang stop loss ini di harga 270. Kemudian untuk saham LPKR, sendiri ini trennya kecenderungannya masih bearish karena sudah jatuh di bawah EMA 100-nya atau sudah jatuh di bawah harga 1100. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham LPKR. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry Purnawan yang menanyakan auto reject simetris apakah sudah berlaku? Kata teman yang kerja di broker lain bilang belum berlaku. Untuk hari ini pemberlakuan ini baru testing atau percobaan. Secara resminya ini bursa juga belum mengeluarkan keputusan. Jadi pemberlakuan auto reject simetris ini hanya testing terlebih dahulu, demikian Pak, atau percobaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan tolong direview untuk saham United Tractor bisa tembus sampai level berapa, sebaiknya in and out di harga berapa. Untuk UNTR sendiri, ini kecenderungannya atau trennya ini untuk jangka panjangnya ini masih cukup bullish. Jadi jika Ibu sudah pegang saham United Tractor, ini bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum memiliki, jika ingin masuk, ini sebaiknya menunggu koreksi atau bisa masuk menunggu koreksi di harga sekitar 18.050 hingga 18.100 jika ingin masuk ke saham United Tractor dengan memasang stop loss ini di sedikit di bawah EMA 20-nya, yaitu di stop loss-nya itu di harga 17.500. Jadi itu untuk level entry-nya. Dan nanti jika sudah semisal sudah berhasil mendapatkan harga di sekitar 18.100, ini bisa dijual di atas harga 19.000.
Kemudian pertanyaan dari Ibu Alifi yang menanyakan kapan masuk saham Weton, CTRA, dan PTPP. Untuk saham Weton, ini jika kita lihat dari chartnya, ini belum ada indikasi pembalikan arah tren menjadi tren bullish. Hingga saat ini trennya sendiri kecenderungannya masih bearish. Jadi kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Weton hingga ada indikasi terjadinya bullish trend. Ini bisa kita ambil contoh menunggu hingga MACD terjadi golden cross atau harga saham Weton ini bisa bertahan di atas harga 960. Namun hingga saat ini belum ada indikasi untuk pembalikan arah tren sehingga kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Weton. Namun jika Ibu ingin masuk ke saham Weton, ini bisa masuk di swing low-nya yaitu di sekitar harga 925, namun memasang stop loss ini di sekitar harga 900. Demikian. Kemudian untuk saham CTRA, ini untuk saham CTRA, ini sepertinya sudah ada indikasi untuk pembalikan arah tren untuk jangka pendek karena sudah berhasil break di atas MA50-nya. Jadi jika ingin masuk, ini bisa masuk di harga sekarang. Nanti bisa dijual di swing high-nya yaitu di sekitar harga 1.700. Dengan memasang stop loss ini di level support terdekatnya yaitu di stop loss-nya itu di 14.50. Sedangkan untuk saham PTPP ini untuk jangka pendeknya ini juga sudah bearish. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham PTPP. Karena kecenderungannya ini masih ada potensi untuk terjadi koreksi. Kemudian kembali pertanyaan dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Akra. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk saham Akra ini pergerakannya masih cenderung sideways di range harga 6.600 hingga 7.025. Jadi jika Ibu sudah memegang saham Akra ini ini bisa ditahan terlebih dahulu selama saham Akra ini bertahan di atas harga supportnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Sodikin yang menanyakan untuk saham BES dan DOIT. Baik, untuk saham BES ini sepertinya sedang menguji MA50-nya di harga 323. Jika hari ini BES ini bisa bertahan di atas harga 323 atau 325, ini maka ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Jadi saran kami ini bisa jika Bapak
ini belum memiliki saham BES ini bisa masuk di harga sekarang dengan memasang stop loss ini di 305. Nanti bisa dijual di atas harga 360 karena ada potensi untuk pembalikan arah tren untuk jangka pendeknya. Namun jika sudah punya, ini sebaiknya di hold terlebih dahulu. Sama halnya untuk seperti saham Doit, ini juga sepertinya ada potensi untuk pembalikan arah tren untuk jangka pendek. Jadi bisa masuk di harga sekarang dengan memasang stop loss ini di harga 230. Nanti target price-nya atau nanti bisa dijual di atas harga 280 untuk saham Doit. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham Adaro. Sepertinya di awal tadi saya sudah membahas saham Adaro. Baik, saya akan ulangi untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro ini secara keseluruhan ini trennya masih cukup bullish. Jadi jika Bapak sudah memegang saham Adaro ini sebaiknya di hold terlebih dahulu. Namun jika belum, ini bisa memasang entry buy ini di sekitar harga 1100 hingga 1150. Nanti bisa dijual di atas harga 1200. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan apakah WA bisa dipakai sebagai alat diskusi. Untuk WhatsApp dari Philip khususnya untuk research ini hanya dipakai untuk blast saja, Pak. Untuk broadcast saja. Jadi mohon maaf jika tidak bisa untuk diskusi. Jika ingin diskusi, kami menyarankan untuk bisa telepon langsung saja ke riset. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir dari Bapak Henry Purnawan yang menanyakan ada apa dengan saham BNGA. Untuk saham BNGA sendiri tidak ada info yang signifikan yang mempengaruhi penurunan saham BNGA. Jadi kami juga belum mendapatkan info atau penyebab kenapa saham BNGA ini untuk lebih jelasnya untuk saham BNGA ini akan disampaikan oleh Saudara Edward. Baik, selamat pagi semuanya ya, dengan Edward kembali di sini. Di sini pertanyaan dari Pak Henry. Ada apa dengan Bank Niaga? Kalau kita lihat Bank Niaga kembali turun ya, Pak. Dan penurunannya ini yang kami ketahui ya, Bank CIMB di Malaysia ya, mereka membagikan dividen ya, dan dividen itu ada opsi saham, tapi saham yang diberikan itu adalah saham Bank CIMB Niaga Indonesia, Pak. Ya, jadi investor CIMB Malaysia mereka memiliki saham CIMB Niaga di Indonesia.
ya, dan mereka mengatakan langkah ini kemungkinan dilakukan untuk meningkatkan likuiditas, ya, atau untuk meningkatkan saham beredar Bank Niaga atau BNGA di Indonesia, ya. Dan kalau kita lihat penurunannya ini, kelihatannya ini dipicu karena aksi jual, ya, karena aksi jual yang dilakukan oleh investor saham Bank CIMB di Malaysia. Ya, jadi mungkin so far yang kami ketahui hanya itu, Pak. Selain itu saya rasa tidak ada hal lain. Ya, jadi memang ini karena hanya dipicu oleh aksi jual saja yang karena mereka mendapatkan dividen, tapi dividennya itu saham. Ya, jadi mungkin mereka ingin likuidasi dan mereka ingin melikuidasi secara cepat. Jadi otomatis harga itu harus turun, Pak, begitu. Baik, selanjutnya dengan saya Milka di sini dan pertanyaan terakhir ini mungkin mengenai saham BNI. Ini dari Bapak Hendra Agustiar, mengapa BNI terkesan maju mundur tidak seperti bank lain. Baik Pak, kalau kita lihat di sini pergerakan BNI memang beberapa hari belakangan ini bergerak cukup sideways. Namun kalau kita perhatikan kembali dari rata-rata saham-saham perbankan, di sini kita bisa lihat di slide finance di sini tampaknya pergerakannya juga hampir sama dengan pergerakan rata-rata di sektor finance. Jadi semuanya memang beberapa hari belakangan ini bergeraknya cenderung tidak kemana-mana atau masih bergerak sideways setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi selama beberapa pekan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini tidak hanya terjadi di Bank BNI saja yang pergerakannya cenderung sideways atau tidak kemana-mana, tapi hampir di semua saham perbankan seperti ini karena kenaikannya sudah cukup tinggi pada perdagangan pekan-pekan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini untuk harga BNI tampaknya masih terjaga di kisaran level support itu di level 5.600 dan untuk level resisten terdekat di level 5.950. Jadi selama harga belum break dari level support dan resistennya, kami rasa ini harga masih akan cenderung bergerak sideways dengan kisaran support resisten di level 5.600 dan 5.950. Demikian Pak. Karena kalau kita perhatikan dari sisi fundamental juga tidak ada masalah dan kalaupun memang BNI mengalami kenaikan NPL itu juga dialami oleh semua perbankan, tidak hanya BNI saja. Jadi dari sisi kinerja itu masih sama dengan kinerja perbankan lainnya. Jadi tidak ada masalah yang cukup signifikan untuk BNI sendiri. Demikian Pak. Baik Bapak Ibu, karena sesi trading sudah dimulai hampir setengah jam yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan kami kembali mengundang Bapak Ibu kembali mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat pagi, dan sukses untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi.